Bab 396-400. Bab 396, Pil Obat Tingkat 7, Pil Naga Misterius Yin Yang. Keseriusan gelap dan kemarahan yang terkandung dalam kata-kata Yao Lao secara alami tidak luput dari indera tajam Xiao Yan. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi langsung terpana. Dia dengan hati-hati berbicara di dalam hatinya, "Guru, apakah ada sesuatu yang mengganggumu?" Suara seseorang menghirup napas dalam-dalam muncul di hati Xiao Yan. Yao Lao segera menekan emosinya dengan paksa, dan mengucapkan beberapa kata lemah, "Bukan apa-apa. Lihatlah sekarang. Izinkan saya untuk memberitahu Anda beberapa hal di masa depan. Masih terlalu dini untuk memberitahumu tentang mereka sekarang." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Yao Lao terdiam. Mengenai ini, Xiao Yan sedikit terkejut. Dia diam-diam menganggukkan kepalanya dan tidak lagi membuka mulutnya untuk mengatakan apa-apa lagi. Sebagai gantinya, dia mengangkat kepalanya dan melemparkan pandangannya ke arah pil obat tingkat 7 yang Yao Lao sebut, pil naga misterius Yin Yang. Meskipun ada banyak orang di tempat pelelangan yang tidak yakin dengan detail yang tepat dari pil obat, mereka dapat melihat keanehan benda ini berdasarkan cahaya keemasan yang telah dirilis sebelumnya. Karena itu, keinginan tanpa sadar muncul di wajah mereka. Dibandingkan dengan orang luar yang tidak jelas tentang efek pil obat, sekte darah dan faksi lain di depan tiba-tiba menjadi bersemangat pada saat ini. Beberapa dari orang-orang kuat itu bahkan membiarkan doki di tubuh mereka meluap tak terkendali karena kegembiraan mereka. Tatapan juru lelang pada platform kristal perlahan menyapu wajah terkejut di rumah lelang sebelum dia tersenyum puas. Jarinya menunjuk ke pil obat berwarna emas saat dia berkata sambil tersenyum, "Semuanya, ini adalah daya tarik utama untuk pameran lelang kami. Kali ini saya mempersembahkan kepada Anda, pil obat tingkat 7, pil naga misterius Yin Yang." Petik 2. Keributan. Saat kata-kata juru lelang ini jatuh, seluruh tanah menjadi sunyi. Segera setelah itu, raungan memekakkan telinga dan suara terengah-engah menyebar ke seluruh tempat lelang seperti api. Satu persatu, mata merah disertai dengan napas tergesa-gesa menatap pil obat berwarna emas dengan saksama. Pil obat tingkat 7. Pil obat tingkat ini adalah sesuatu yang lebih dari setengah orang yang hadir tidak pernah memiliki kualifikasi untuk dilihat bahkan sepanjang hidup mereka. Namun, pada saat ini, pil obat tingkat tinggi, yang hanya terdengar dalam rumor, benar-benar muncul di depan mata mereka. Bagaimana mungkin ini tidak menyebabkan mereka begitu bersemangat sehingga mereka lupa diri? Mungkin banyak orang belum pernah mendengar nama pil obat ini. Juru lelang tersenyum dan berkata sambil menatap kehilangan di mata beberapa orang, pil naga misterius Yin yang ditempatkan di tingkat 7. Dikatakan bahwa jika seseorang ingin memurnikan pil ini, seseorang harus terlebih dahulu memiliki inti monster dari dua jenis naga magical beast yang telah mati kurang dari 7 hari. Selain itu, peringkat inti monster setidaknya harus peringkat 6. Petik 2. Kalimat juru lelang ini menyebabkan beberapa orang bingung untuk langsung terperanjat. Dua peringkat 6 monster core yang belum mati selama lebih dari 7 hari. Apakah itu tidak setara dengan dua Do Huang yang kuat? Dikatakan bahwa ketika pil ini dimurnikan, akan ada fenomena alam yang unik di mana roh naga yin dan yang akan menembak langsung ke awan, melilit satu sama lain, dan akhirnya menggumpal menjadi pil. Juru lelang tersenyum sambil tersenyum, dia berbicara. Sementara dia menjelaskan, bahkan ada beberapa panas liar yang muncul di matanya. Penggunaan pil naga misterius Yin Yang tidak secara langsung memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi untuk memungkinkan seseorang berdiri setelah patah. Membiarkan seseorang berdiri setelah putus. Xiao Yan terkejut dan alisnya menyatu erat. Jika ada yang mengkonsumsi pil naga misterius Yin Yang ini dan hidup mereka tergantung pada seutas benang, atau bahwa mereka terluka parah di masa depan, benda ini akan dapat memberikan kesempatan bagi Anda untuk berdiri kembali, setelah mengalami cedera yang mengancam jiwa. Seharusnya Anda cukup beruntung. Yang disebut, berdiri setelah putus berarti mematahkan kekangan masa lalu dan membiarkan seseorang mengalami metamorfosis. Tubuh, roh, atau bahkan doki seseorang akan berada pada level yang lebih tinggi lagi. Juru lelang tersenyum sambil melanjutkan, dengan kata lain, siapapun yang mengkonsumsi ini tidak perlu khawatir tentang hidup mereka jika tubuh mereka menerima cedera fatal atau serius di masa depan. Seseorang bahkan mungkin berubah menjadi makhluk yang lebih kuat karena itu. Petik 2. Mungkin banyak orang yang agak bingung dengan batas transformasi lengkap ini. Dalam hal ini, saya akan memberi semua orang deskripsi terperinci di sini.
Juru lelang tertawa dan segera berkata, saya pikir semua orang pasti pernah mendengar nama Win Zunze, Guling kan? TL, Zunze, digunakan untuk memanggil Douzun. Itu adalah orang yang kuat di puncak, terkenal di seluruh benua. Dia adalah orang yang kuat di kelas Douzun. Saat itu, dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan faksi tingkat pertama di benua itu dalam waktu 3 hari. Bagaimana mungkin kita belum pernah mendengar nama besarnya dengan pencapaian yang mengguncang seluruh benua? Pertanyaan juru lelang langsung diterima oleh beberapa mata yang berguling. Angin Zunze, guling. Xiao Yan diam-diam mengingat ini di dalam hatinya. Ketika dia mendengar nama yang agak asing ini pada saat ini, dia juga mulai mendengar suara cemoohan dari sekitarnya. Orang kuat di level Douzun benar-benar agak terlalu jauh dengan dirinya saat ini. Karena semua orang sepertinya tahu nama Win Zunze, maka kamu juga harus tahu bahwa sebelum dia menjadi Douzun, Guling yang hebat telah bertarung dengan musuhnya, kan? Selama pertempuran itu, Guling yang hebat, yang masih menjadi bintang 5 Douzong, mungkin telah berhasil mengalahkan lawannya tetapi dia juga terluka parah hingga kekuatannya tersebar. Menurut akal sehat, bahkan jika dia bisa terus hidup, kekuatannya juga akan berkurang tetapi apa itu kenyataannya? 7 tahun setelah pertempuran besar itu, Guling yang hebat, yang telah lama hilang, sekali lagi muncul di benua itu. Pada saat ini, kekuatannya telah mencapai kelas Douzun. Juru lelang tertawa samar. Seluruh tempat lelang benar-benar sunyi. Kejutan melonjak di wajah banyak orang. Dalam 7 tahun, dia tidak hanya pulih dari cedera seriusnya, tetapi kekuatannya benar-benar melonjak maju, langsung maju dari Douzong ke Douzun. Kecepatan ini benar-benar menakutkan. Shock juga muncul di wajah Xiao Yan. Sesaat kemudian, keterkejutannya menghilang dan jantungnya bergerak. Tatapannya beralih ke pil obat berwarna emas, tiba-tiba teringat sesuatu saat dia tanpa sadar menghirup udara dingin yang dalam. Saya pikir beberapa orang juga telah menebak sesuatu. Itu benar, Guling yang hebat untungnya mendapatkan pil naga misterius Yin yang dia konsumsi saat dia menjelajahi benua saat itu. Selama bertahun-tahun yang panjang, itu telah tersembunyi di dalam tubuhnya sampai saat dia terluka parah. Pada saat itu, efek khusus dari pil naga misterius Yin Yang diaktifkan, berdiri setelah patah. Oleh karena itu, dalam 7 tahun, dia melompat dari Douzong ke Douzun. Mendesis. Keheningan berlanjut untuk sementara waktu di dalam tempat pelelangan yang sangat besar. Suara orang yang mengambil napas. Dalam-dalam hampir terhubung ke aliran yang berkelanjutan. Ketika orang yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi melihat pil obat berwarna emas di dalam penjara, keinginan di mata mereka benar-benar berubah menjadi keserakahan. Sungguh hal yang menakutkan, berdiri setelah patah. Xiao Yan mengepalkan tinjunya yang dipenuhi keringat saat dia bergumam pelan. Kamu juga tidak perlu mendengarkan semua bualannya. Pil naga misterius Yin Yang, itu mungkin memang memiliki efek memungkinkan seseorang untuk berdiri setelah patah. Tetapi bahkan jika seseorang beruntung dapat mengaktifkan efek obat semacam ini ketika seseorang terluka parah, seseorang mungkin tidak benar-benar dapat sepenuhnya berdiri setelahnya. 1. Istirahat. Selain itu, hanya ada satu kesempatan untuk melakukannya. Suara samar Yao Lao tiba-tiba terdengar sekali lagi. Selain itu, pada saat efek berdiri setelah istirahat diaktifkan, seluruh tubuhmu bukan lagi milikmu. Jika Anda mampu menanggung siksaan tidak manusiawi semacam itu, Anda secara alami akan benar-benar terlepas dari kepompong Anda dan menjadi kupu-kupu. Jika Anda tidak bisa, Anda memang akan hancur, tetapi Anda tidak akan bisa berdiri setelah itu. Bahkan dengan karakter Guling yang ulet, dia hampir gagal menahan siksaan seperti itu saat itu. Bisakah kamu bayangkan rasa sakit seperti apa yang bisa menyebabkan Douzong yang kuat hampir tidak bisa bertahan? Xiao Yan terkejut. Dia memutar matanya dan tiba-tiba bertanya dalam hatinya, apakah guru sangat akrab dengan Win Zunze itu, Guling? Itu bisa dianggap begitu. Yao Lao dengan ceroboh menjawab. Dia kemudian tiba-tiba pulih dan tanpa daya berkata, kamu tidak perlu berpikir untuk mencoba menjebakku untuk mendapatkan informasi. Saya akan memberitahu Anda tentang diri saya pada waktunya. Namun, saat ini Anda terlalu lemah. Mengetahui terlalu banyak tidak baik untukmu. Xiao Yan tersenyum pahit saat mendengar ini. Dia saat ini, yang hanya seorang dadoshi, benar-benar mengalami kesulitan masuk ke pesawat Yao Lao dan yang lainnya. Namun, dengan kecepatan latihannya saat ini,
berapa banyak lagi waktu yang dia butuhkan untuk memasuki kelas Do Huang, atau bahkan Do Huang. Anak kecil, jangan meremehkan dirimu sendiri. Mantra api, yang Anda latih memberi Anda dasar untuk menciptakan keajaiban. Percaya pada dirimu sendiri. Orang lain perlu mengumpulkan pelatihan mereka dari waktu ke waktu, tetapi Anda hanya perlu menemukan api surgawi yang cukup dan berhasil menelannya. Ini adalah masalah yang sangat mudah bagi pencapaian masa depan Anda untuk melampaui saya atau bahkan guling. Yao Lao tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik ketika dia merasakan pikiran Xiao Yan. Hah? Xiao Yan dengan lembut menghirup udara dan mengangguk sedikit. Sambil tersenyum, dia berkata, semoga. Saat juru lelang di platform kristal menyaksikan suasana yang diciptakan oleh pil naga misterius Yin Yang, dia tersenyum puas. Tatapannya beralih ke faksi yang duduk di barisan depan. Dia jelas mengerti bahwa ini adalah pesaing yang memiliki kemampuan untuk memperjuangkan pil naga misterius Yin Yang. Jangan bicara omong kosong lagi. Sebutkan harga awal. Pemimpin sekte junior mengerutkan kening agak tidak sabar dan berteriak dengan suara dingin dan gelap setelah mendengar pidato panjang lebar dari juru lelang. Keke. Juru lelang tersenyum sebelum mengangguk dan akhirnya berdeham. Dengan ekspresi serius, dia berkata, saya pikir semua orang di sini juga memahami nilai dari pil naga misterius Yin Yang ini. Hanya uang murni yang tidak dapat menandingi harganya. Oleh karena itu, pemilik yang melelang pil obat ini telah mengatakan bahwa tidak peduli siapa pemilik terakhir dari pil obat ini, dia harus berjanji tanpa syarat untuk membantunya. Melakukan dua tugas. Lakukan dua tugas. Sekte darah, sekte kerangka hitam, rumah ular langit, dan faksi lain di bawah tercengang ketika mereka mendengar ini. Ekspresi mereka sedikit berubah. Penatua King dari rumah ular langit itu tidak bisa menahan tawa dingin, kata-katamu ini benar-benar lucu. Apakah menurutmu kita harus mematuhi orang itu jika dia meminta kita untuk menggunakan semua kekuatan kita untuk bertarung dengan orang atau faksi kuat tertentu yang sulit kita lawan? Keke, itu secara alami tidak mungkin. Dua tugas di sini pasti dalam kemampuan semua orang di sini. Namun, saya ingin memberikan pengingat di sini. Karena pemiliknya mampu mengeluarkan pil naga misterius Yin Yang ini, status dan kemampuannya tidak lemah. Hal yang dia perlu seseorang lakukan juga tidak boleh terlalu sederhana. Oleh karena itu, setiap orang yang tertarik dengan pil obat ini harus mempertimbangkan keputusan mereka sedikit, jika tidak, semuanya bisa menjadi tidak menyenangkan. Juru lelang berbicara sambil tersenyum. Mata banyak orang di bawah, yang datang karena pil naga misterius Yin Yang, berkedip sedikit ketika mereka mendengar kata-kata juru lelang. Saya sudah menyampaikan kata-kata penjual. Jika ada yang masih tertarik, biarkan lelang dimulai. Ini akan seperti teknik di kelas DOS sebelumnya, pil naga misterius Yin Yang, ini tidak memiliki harga dasar. Juru lelang membungkukkan tubuhnya dan tersenyum ketika dia berbicara kepada orang-orang di bawah. Ayo pergi. Tidak ada hal baik yang tersisa untuk dilihat dalam pameran lelang ini. Bukan terserah Anda untuk memperjuangkan pil naga misterius Yin Yang ini. Yao Lao berkata dengan lemah. Xiao Yan perlahan mengusap dahinya dengan jarinya dan sedikit mengangguk. Karena dia sudah melihat acara terakhir, benar-benar tidak ada keharusan baginya untuk terus tinggal. Dia melirik faksi-faksi yang siap membuat masalah di depan, berdiri, dan diam-diam meninggalkan tempat pelelangan. Bab 397, Rumah Lelang. Xiao Yan perlahan berjalan keluar dari rumah lelang dan berdiri di pintu masuk. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit yang sedikit gelap sebelum menghela nafas panjang. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju aula rumah lelang. Saya harus terlebih dahulu mendapatkan uang dan barang-barang yang saya tawarkan. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri saat dia berjalan. Ketika dia memasuki aula, Xiao Yan mengeluarkan kartu VIP kelas 2 dan menyerahkannya kepada seorang pelayan wanita. Setelah dia dengan jelas menyatakan tujuannya, dia dengan hormat diundang oleh yang terakhir. Tuan, tolong tunggu sebentar. Pameran lelang akan segera berakhir. Ketika saatnya tiba, yang bertanggung jawab akan membantu tuan ini mengumpulkan barang-barang yang telah Anda beli. Pelayan wanita meletakkan secangkir teh hangat di atas meja di samping Xiao Yan sebelum mundur dengan senyum dari ruangan. Xiao Yan mengangguk sedikit dan memegang cangkir teh di tangannya. Dia menyerap sedikit kehangatan, tetapi tidak meminumnya. Tidak ada salahnya menjadi sedikit lebih berhati-hati di wilayah sudut hitam ini. Ini terutama terjadi di tempat pelelangan ini, di mana tampaknya adil,
tetapi sebenarnya adalah tempat yang gelap dalam kekacauan total. Xiao Yan menutup matanya. Jarinya perlahan mengetuk meja. Ini berlanjut untuk waktu yang lama sebelum suara langkah kaki yang mendekat tiba-tiba ditransmisikan ke dalam ruangan. Jari Xiao Yan secara bertahap berhenti dan dia membuka matanya untuk melihat tirai, yang telah ditarik ke samping. Ada seorang lelaki tua kecil kurus-kurus yang tampak keriput, yang memimpin dua pelayan wanita, saat mereka berjalan dengan penuh senyuman. Keke, Tuan seharusnya orang yang melelang 3 pil roh hijau, kan? Saya orang yang bertanggung jawab atas urusan di sini dan Anda bisa memanggil saya Supervisor Hu. Ketika lelaki tua itu melihat Xiao Yan, yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam, dia berjalan ke depan dan berbicara dengan senyum masih di wajahnya. Yao Yan. Xiao Yan mengangguk lemah dan dengan lembut menjawab, "Pengawas Hu, apakah pameran lelang sudah selesai?" Keke, itu telah berhasil disimpulkan. Supervisor Hu mengangguk sambil menyeringai saat tatapannya menyapu tubuh Xiao Yan tanpa meninggalkan jejak. Namun, dia tidak menemukan sesuatu yang salah yang dapat membantunya mengenali identitas yang terakhir. Dia kemudian melambaikan tangannya, dan seorang pelayan wanita dari belakang buru-buru mengangkat piring perak di tangannya. Di piring perak ada kartu ungu emas dengan 5 garis warna berbeda yang tergambar di atasnya. Kartu emas ungu 5 baris adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh seorang Dowling yang memiliki kualifikasi untuk mengelola dan melanjutkan benua Doki ini. Tentu saja, tidak pernah ada yang mutlak. Menurut akal sehat, seorang alkemis tingkat 3 juga memiliki kualifikasi ini. Tuan Yao Yan, harga 3 pil roh hijau, Anda dilelang adalah 2.700.000. Setelah dikurangi 10% sebagai biaya administrasi untuk pameran lelang, Anda memiliki 2.430.000. Mata Supervisor Hu menyipit hingga hanya berupa garis saat dia tersenyum dan melanjutkan, kamu telah menghabiskan 1.200.000 untuk Flame Core Ganoderma, dan 400.000 untuk Bright Square Fire Cauldron. Anda akhirnya memiliki 830.000, yang semuanya ada dalam kartu ungu dan emas ini. Barang-barang yang telah Anda beli ada di cincin penyimpanan ini. Petik 2. Pengawas itu melambaikan tangannya dan pelayan wanita itu menyerahkan piring perak itu kepada Xiao Yan. Ada kartu 5 lapis, ungu emas dan cincin penyimpanan biasa duduk di piring perak. Sungguh biaya administrasi yang tidak bermoral. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tak berdaya di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa setelah bekerja selama lebih dari setengah hari, dia sebenarnya hanya memiliki kurang dari 1 juta koin emas. Xiao Yan mengulurkan tangannya untuk menerima kartu dan cincin penyimpanan itu. Dia dengan hati-hati memeriksa Flame Core Ganoderma dan kuali Bright Square Fire sebelum akhirnya mengeluarkan keduanya dan menempatkannya ke dalam cincin penyimpanannya sendiri. Itu benar, Supervisor Hu, faksi mana yang berhasil menawar pil naga misterius Yin Yang pada akhirnya? Xiao Yan tiba-tiba bertanya dengan sembrono karena penasaran setelah mengatur semuanya dengan benar. Keke, benda itu akhirnya dilelang ke Sky Serpent Mansion. Supervisor Hu tidak ragu-ragu ketika mendengar pertanyaan Xiao Yan dan langsung menjawab. Lagi pula, banyak orang yang secara pribadi menyaksikan pelelangan itu. Bahkan jika dia tidak mengatakannya, kemungkinan besar berita itu akan menyebar ke seluruh setengah dari wilayah pojok hitam pada suatu sore. Rumah ular langit, iya. Alis di bawah jubah hitam berkedut saat Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Karena saya telah mendapatkan barang-barang yang telah saya bayar, saya tidak akan mengganggu Anda lebih jauh. Selamat tinggal. Begitu dia mendapatkan jawabannya, Xiao Yan berhenti ragu-ragu saat dia menangkupkan tangannya ke arah Supervisor Hu dan pergi. Keke, Tuan Yan Xiao, mohon tunggu sebentar. Pemimpin kami tertarik pada Tuan. Jika Tuan tidak keberatan, bisakah Anda bertemu dan mengobrol dengan pemimpin kami? Supervisor Hu tiba-tiba bertanya sambil tersenyum ketika melihat Xiao Yan akan pergi. Xiao Yan sedikit mengernyit di bawah jubah hitam dan berkata dengan lemah, lupakan saja. Saya di sini hanya untuk menyingkirkan beberapa hal yang tidak perlu. Apa yang menyebabkan pemimpin Anda tertarik? Maaf, saya benar-benar memiliki beberapa hal yang harus dilakukan dan tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Jika saya masih perlu menjual sesuatu di masa depan, saya pasti akan datang mencari Supervisor Hu. Selamat tinggal. Dengan itu, Xiao Yan tidak menunggu Supervisor Hu mencoba meyakinkannya untuk tetap tinggal. Sebaliknya, dia dengan cepat berjalan keluar dari aula.
Supervisor Hu menyipitkan matanya sedikit saat dia berdiri di aula saat Xiao Yan menghilang dari pandangannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyatukan alisnya. Bagaimana itu? Apakah Anda mengetahui identitasnya? Petik 2. Sebuah suara samar tiba-tiba terdengar di aula. Supervisor Hu berbalik dan melihat bahwa itu adalah seorang pria parubaya dengan tubuh kokoh, yang duduk di kursi tempat Xiao Yan duduk sebelumnya. Mengikuti penampilan pria ini, suasana aula tiba-tiba menjadi sedikit lebih tegang, menyebabkan pinggang Supervisor Hu menekuk cukup banyak. Pemimpin. Supervisor Hu buru-buru berkata dengan hormat setelah melihat pria parubaya yang rambutnya sedikit putih ini. Untuk saat ini, saya masih tidak bisa melihatnya. Orang ini bersembunyi sangat dalam. Berbicara secara logis, dengan bisa mengeluarkan 3 pil roh hijau sekaligus, ada kemungkinan besar dia adalah seorang alkemis, apalagi kemungkinan tingkatnya cukup tinggi. Lagi pula, pil obat dari kelas Green Spirit Pill adalah sesuatu yang bahkan seorang alkemis tingkat 4 biasa akan kesulitan untuk menyempurnakannya. Saya telah memikirkan semua alkemis tingkat tinggi yang saya kenal, tetapi saya tidak dapat menandingi sosoknya dengan alkemis tingkat tinggi yang saya kenal. Pria parubaya itu sedikit mengernyit saat dia mengeluarkan, yang lembut. Suaranya yang samar mengandung niat membunuh yang gelap, dingin, yang sulit disembunyikan. Kirim seseorang untuk mengikutinya dalam bayang-bayang. Pastikan latar belakangnya. Seorang alkemis tingkat tinggi yang dapat memurnikan pil roh hijau, bukanlah seseorang yang dapat dengan mudah ditemui. Cobalah yang terbaik untuk membiarkan dia bekerja untuk 8 gerbang kami. Jika itu benar-benar tidak mungkin, singkirkan dia dalam situasi yang sempurna. Karena dia tidak dapat digunakan oleh saya secara alami tidak dapat membiarkan orang lain mendapatkan manfaatnya. Kalau tidak, dia cepat atau lambat akan menjadi masalah. Petik 2. Iya, Supervisor Hu buru-buru menjawab. Kamu pergi dan selesaikan. Temukan beberapa orang yang lebih berpengalaman dalam menyembunyikan ki mereka. Saya masih perlu secara pribadi membantu Sky Serpent Mansion melakukan pekerjaan administrasi untuk pertukaran pil naga misterius Yin Yang. Benda itu terlalu mahal. Jika bukan karena status penjual yang begitu kuat, apakah masuk akal jika sesuatu yang datang ke sini untuk dilelang diambil dari kita? Pria parubaya itu berdiri dan memukul bibirnya sebelum berjalan menuju bagian belakang aula. Dia tertawa dingin dengan sedikit kengganan. Pada dasarnya, rumah lelang adalah satu-satunya yang menjual barang-barang. Pengawas Hu berulang kali mengangguk. Dia menunggu sampai orang parubaya itu menghilang sebelum dengan lembut melepaskan napasnya yang terpendam dan diam-diam meninggalkan aula. Xiao Yan keluar dari rumah lelang dan pergi ke Tousan Medicine Place terlebih dahulu. Begitu dia membeli bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil ungu pemulihan spiritual, 800.000 di dalam kartu ungu emasnya berkurang sampai lebih dari 200.000 yang tersisa. Xiao Yan bermain dengan kartu ungu emas di tangannya dan tidak bisa menahan tawa pahit. Benar-benar tidak terduga bahwa setelah menghabiskan lebih dari setengah hari, situasi keuangannya telah kembali ke titik awal. Sungguh tidak terduga bahwa aku masih orang miskin. Saat dia memikirkan bagaimana orang-orang itu menghabiskan banyak uang di rumah lelang, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata pada jarak antara dirinya dan mereka. Hati-hati, ada orang yang mengikutimu. Saya pikir itu harus orang-orang dari 8 gerbang itu. Suara samar Yao Lao tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan saat Xiao Yan melewati jalan. Langkah kaki Xiao Yan berhenti sejenak. Dia kemudian berjalan maju dengan kecepatan tetap sekali lagi. Dalam hatinya, dia tersenyum dingin dan berkata, ini layak menjadi wilayah pojok hitam. Dengan kejujuran murah dari orang-orang ini, sebenarnya ada orang yang yakin menyerahkan barang-barang mereka kepada mereka untuk dilelang. Jika ini terjadi di Kekaisaran Jiama, cepat atau lambat harus ditutup. Petik 2. Tidak ada pilihan. Di wilayah pojok hitam ini, tidak banyak orang yang memiliki kekuatan untuk menyelenggarakan pameran lelang semacam ini. Lagi pula, tempat ini benar-benar terlalu kacau. Yao Lao berkata sambil tersenyum, tapi kita tidak perlu repot tentang mereka untuk sementara. Saat ini kita tidak perlu terlibat terlalu banyak konflik dengan mereka. Ya, Xiao Yan mengangguk sedikit. Mari kita singkirkan orang-orang di belakang kita dulu. Setelah itu, kita harus pergi dan menanyakan tentang tempat tinggal pemimpin sekte junior dari sekte darah. Kita bisa melupakan hal-hal lain, tetapi kita harus mendapatkan potongan peta itu.
Yao Lao menyuarakan pikirannya. Xiao Yan mengangguk sekali lagi. Potongan peta itu memberikan lokasi, pemurnian api setan teratai. Wajar jika Xiao Yan berusaha keras untuk itu. Sudut mata Xiao Yan jalan di belakangnya di mana aliran manusia sangat bergejolak. Tubuhnya tiba-tiba melintas dan terjepit ke jalan seperti hantu. Tidak lama setelah Xiao Yan melintas ke jalan kecil, beberapa sosok manusia juga buru-buru keluar dari pintu masuk jalan kecil. Tatapan mereka menyapu jalan, tetapi tidak menemukan sosok manusia. Dengan lambaian tangan, sosok-sosok manusia itu buru-buru berhamburan, mencari kemana-mana untuk mencari target yang telah menghilang. Ini berani mengikuti orang. Xiao Yan dengan mudah mengibaskan orang-orang yang mengikuti di belakangnya dan tertawa dengan jijik di dalam hatinya. Dia berganti pakaian dan berjalan-jalan di jalan, menghabiskan beberapa koin emas untuk mendapatkan informasi yang dia inginkan. Karena identitas Fan Ling, dia tidak menyembunyikan gerakannya dan secara terbuka tinggal di hotel paling mewah di dalam kota tanda hitam. Oleh karena itu, tidak sulit untuk mendapatkan informasi mengenai tempat tinggalnya. Untuk mengamati semua tindakan Fan Ling setiap saat, Xiao Yan menyerahkan penginapan tempat dia tinggal sebelumnya, dan menemukan tempat tinggal tersembunyi yang berada tepat di luar tempat Fan Ling tinggal. Setelah pameran lelang hari itu berakhir, Fan Ling dan yang lainnya tidak segera meninggalkan kota tanda hitam. Sebagai gantinya, mereka beristirahat selama 1 malam dan keluar dari hotel pada sore hari berikutnya sebelum melesat keluar dari kota tanda hitam. Saat Fan Ling dan kelompoknya meninggalkan kota tanda hitam, sebuah bayangan diam-diam mengikuti di belakang. Dia seperti gangren di tulang yang tidak bisa dihilangkan, tidak peduli seberapa keras seseorang mencoba. Hei, maafkan aku, tapi tidak ada yang bisa merebut barang-barangku. Aku tidak peduli jika kamu adalah pemimpin sekte junior, bayangan hitam itu melewati hutan saat tawa dinginnya yang samar perlahan bertahan. Bab 398, Pembunuhan Penyergapan. Sebuah bayangan hitam tiba-tiba melintas ke semak-semak lebat di dalam hutan lebat. Tatapannya melewati celah di antara cabang-cabang dan menatap sebuah titik di bawah pohon besar, yang hanya berjarak 100 meter. Lebih dari 10 sosok manusia untuk sementara beristirahat di dekat tempat itu. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan mengamati cuaca dari dalam hutan lebat. Dia ragu-ragu sejenak, napasnya begitu tenang sehingga tidak ada fluktuasi sedikitpun. Meskipun targetnya ada di depannya, dia tidak terburu-buru untuk menyerang. Selain itu, Fan Ling adalah seorang Dowling, sedangkan 2 orang tua di sisinya juga memiliki kekuatan yang setara dengan kelas Dowling. Menambahkan beberapa penjaga lain yang kekuatannya cukup kuat, bahkan Xiao Yan, dengan bantuan Yao Lao, akan mengalami kesulitan sepenuhnya menangani mereka semua dalam waktu singkat. Karena itu, ia harus mencari peluang terbaik untuk menyerang. Kalau tidak, kemungkinan akan sedikit merepotkan begitu dia mengekspos dirinya sendiri. Kekuatan Sekte Darah, bagaimanapun, dapat dianggap cukup kuat bahkan di wilayah pojok hitam. Tatapan Xiao Yan terfokus pada kelompok Fan Ling. Pihak lain beristirahat selama hampir 10 menit sebelum mereka akhirnya berdiri sekali lagi. Sama seperti Xiao Yan berpikir bahwa mereka akan bergegas maju melanjutkan rute sebelumnya, bagaimanapun, sekelompok orang tiba-tiba berbelok besar, dan langsung bergegas menuju sisi barat kota tanda hitam. Xiao Yan terkejut saat melihat kelompok Fan Ling tiba-tiba berubah arah. Ekspresinya segera berubah sedikit. Apakah dia ditemukan? Pikiran ini terlintas di hatinya sejenak sebelum secara otomatis dibuang. Orang terkuat dari kelompok Fan Ling adalah seorang Dowling, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk menemukan Qi-nya. Terlebih lagi, bahkan jika mereka menemukannya, sesuatu seperti mengubah jalan mereka tidak akan terjadi. Lagi pula, seseorang yang kekuatannya di permukaan hanyalah dari kelas Dadoushi tidak cukup untuk membuat mereka takut seperti ini. Apa yang orang-orang ini rencanakan? Jejak keraguan melintas di hati Xiao Yan. Jari-jari kakinya dengan lembut menekan cabang pohon dan tubuhnya seperti kelelawar di malam hari, dengan lembut meluncur ke depan dan mendarat di pohon besar. Setelah itu, dia sekali lagi dengan cermat mengikuti kelompok di depan. 2 kelompok orang, dengan satu di depan dan satu di belakang, hanya berjarak 100 meter saat mereka bergegas menuju sisi barat kota tanda hitam. Setelah kesibukan ini berlanjut selama 20 menit, suara berat Yao Lao tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan. Anak kecil, berhati-hatilah. Ada cukup banyak kehadiran kuat yang tersembunyi di teluk di depan. Di antara mereka,
Ada satu yang bahkan jauh lebih kuat dari Qi Do Huang di rumah lelang tadi. Selain itu, Qi gelap dan dingin seperti es. Ini sangat mirip dengan Qi Fanling. Tubuh, yang sedang melaju ke depan, tiba-tiba berhenti mendengar kata-kata tiba-tiba dari Yao Lao ini. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis saat dia dengan paksa membalikkan tubuhnya dan menyembunyikan dirinya di balik pohon. Dalam hatinya, dia berkata dengan kaget, apakah kita telah jatuh ke dalam perangkap seseorang? Sepertinya tidak begitu. Yao Lao merenung dengan keras, dari penampilan mereka menyembunyikan kehadiran mereka, tampaknya mereka sedang menunggu. Apakah mereka perlu menghabiskan begitu banyak usaha untuk berurusan denganmu? Siapa Dado Si yang lemah? Penyergapan. Wajah Xiao Yan berubah muram sebelum dia menghela nafas lega. Alisnya penuh keraguan saat dia berkata, tetapi bagi Do Huang yang kuat untuk memimpin sekelompok besar orang untuk bersembunyi dan mempersiapkan penyergapan di sini, apa yang mereka coba lakukan? Mata Xiao Yan berkedip sedikit. Tatapannya tiba-tiba menyapu ke arah kota tanda hitam. Setelah tertegun sejenak, dia tampaknya tiba-tiba menebak sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan terkejut di dalam hatinya, orang-orang ini tidak benar-benar berpikir untuk merebut barang yang dilelang, kan? Iya. Itu sangat mungkin. Teknik di kelas Do atau pil naga misterius Yin Yang itu, salah satu dari hal-hal ini akan memiliki kualifikasi untuk menyebabkan sekte darah menghabiskan banyak usaha untuk mencuri. Sesuatu seperti memblokir jalan dan merampok cukup sering terjadi di dalam wilayah sudut hitam. Yao Lao juga terkejut ketika mendengar ini. Namun, dia tidak menolak tebakan Xiao Yan. Lalu apa yang kita lakukan? Fan Ling telah memasuki daerah penyergapan dan melihat bagaimana itu masih tenang, para penyergap jelas orang-orang dari Sekte Darah. Karena guru telah merasakan seseorang yang lebih kuat dari pemimpin, 8 gerbang, diteluk, bukankah tidak mungkin untuk mendapatkan pecahan peta itu? Xiao Yan mengerutkan alisnya saat dia berkata tanpa daya. Mari kita tunggu dan lihat dulu. Kami akan diam-diam menonton dan bereaksi sesuai dengan itu. Yao Lao berkata dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tatapannya menyapu ke segala arah sebelum dia menahan napas hingga batasnya. Dia diam-diam melintas menuju area yang lebih tinggi di dalam hutan sehingga dia bisa memiliki pemandangan yang bagus. Tubuh Xiao Yan ditekan rata di semak belukar ini. Medan yang mendukungnya secara kebetulan memungkinkan dia untuk melihat semua depresi hutan di bawahnya. Tatapannya terselubung saat menyapu hutan, yang begitu sunyi sehingga tidak ada gumaman sedikit pun. Jika bukan karena Yao Lao menyuarakan peringatan, kemungkinan besar Xiao Yan akan mengikuti Fan Ling dan menyerbu ke dalam hutan kecil dan tidak akan menemukan penyergapan tersembunyi ini. Sisi timur gugusan hutan kecil ini adalah jalan kecil, yang berkelok-kelok sampai ke ujung. Jika pandangan seseorang bergerak di sepanjang sisi barat dan menyapunya, seseorang akan dapat melihat secara samar garis samar dari kota tanda hitam. Dari sudut pandang medannya, hutan kecil ini tampak seperti jalan yang harus dilewati seseorang di sisi barat kota tanda hitam. Tidak heran orang-orang dari Sekte Darah memilih untuk mengatur penyergapan mereka di sini. Tubuh Xiao Yan seperti mayat, yang tergeletak dengan tenang di dalam semak belukar. Napasnya ditekan dari keadaan normal ke titik di mana dia menghirup sekali setiap 2 hingga 3 menit. Lagi pula, ada orang kuat dari kelas Do Huang di hutan kecil di bawah. Jika bukan karena Yao Lao diam-diam membantunya, kemampuan Xiao Yan tidak akan cukup untuk bersembunyi di bawah hidung pihak lain ini dengan lancar. Setelah kelompok Fan Ling memasuki hutan kecil, wilayah yang agak terpencil ini menjadi sangat sunyi. Bahkan burung-burung terbang itu juga berdesir dan menggigil saat mereka mengecilkan tubuh mereka di sarang mereka karena mereka merasakan niat membunuh yang merayap keluar. Mereka bahkan tidak berani membuat suara sedikit pun. Suasana tenang yang aneh menyelimuti wilayah ini dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Xiao Yan menyipitkan matanya. Seluruh tubuhnya pada dasarnya tengkurap di tanah. Pada saat tertentu, jarinya, yang masih bersentuhan dengan tanah, sedikit bergetar. Matanya tiba-tiba terbuka saat dia mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke jalan kecil yang menuju ke kota tanda hitam. Terdengar samar, lemah, suara kuda yang meringkik datang dari arah itu. Apakah mereka akan tiba? Xiao Yan bergumam pelan di dalam hatinya. Matanya juga secara bertahap menjadi lebih tajam. Di jalan di kejauhan, sekelompok sosok manusia yang menunggang kuda cepat bergegas menuju arah lain dari jalan setapak seolah-olah mereka mengejar bintang dan bulan. Debu kuning melesat ke langit di sepanjang jalan.
Berderak. Mengikuti suara kuku kuda yang semakin keras, beberapa suara lembut tali busur yang ditarik bergema di dalam hutan. Kecil. Di ujung pandangan seseorang, sosok manusia menunggang kuda mereka saat mereka maju secara bertahap muncul. Setelah melihat bahwa yang memimpin adalah seorang wanita mengenakan gaun berwarna hijau, hati Xiao Yan, yang bersembunyi di semak-semak, tidak bisa menahan diri untuk melompat. Dia diam-diam berbicara dalam hatinya, orang-orang dari Sekte Darah memang berencana untuk mengejar pil naga misterius Yin Yang. Namun, tidakkah mereka takut bahwa Sky Serpent Mansion akan membalas dendam? Karena yang terakhir memiliki kemampuan untuk memperebutkan harta ini, kemungkinan kekuatan Sky Serpent Mansion tidak dianggap lemah di benua ini, bukan? Petik 2. Ah, masih lumayan. Yao Lao berkata dengan lemah, saya pikir kehadiran Dou Huang di hutan di bawah ini seharusnya adalah pemimpin sekte dari Sekte Darah. Karena bahkan dia telah mengambil tindakan, mereka secara alami tidak berencana untuk membiarkan orang-orang dari Sky Serpent Mansion pergi. Selama tidak ada dari mereka yang kembali hidup-hidup, Sky Serpent Mansion hanya bisa melompat dengan marah. Lagi pula, sesuatu seperti membunuh orang di tengah perjalanan terjadi hampir setiap hari di wilayah pojok hitam. Tidak membiarkan siapapun pergi. Mereka cukup kejam. Xiao Yan membuka mulutnya saat mendengar ini. Namun, dia tidak terlalu terkejut. Jika berita semacam ini menyebar, kedua faksi harus bertarung sampai mati. Selain itu, ini melibatkan harta seperti pil naga misterius Yin Yang. Wajar jika tidak ada ruang untuk bernegosiasi. Lagi pula, Sky Serpent Mansion pasti tidak akan membiarkannya sia-sia setelah menghabiskan begitu banyak. Lebih dari 10 sosok manusia langsung menyapu jalan kecil itu. Sesaat kemudian, hutan kecil yang tenang muncul di depan mata mereka. Yang memimpin, Sky Serpent Mansion, secara alami adalah Penatua King yang cantik, yang telah dilihat Xiao Yan di tempat pelelangan. Setelah bergegas dengan cepat ke titik ini, dia mengangkat kepalanya dan menatap hutan di kejauhan. Alisnya sedikit menyatu. Karena dia bisa menjadi penatua dari Sky Serpent Mansion, kekuatan dan pengalamannya secara alami tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Dia juga tahu alasan di balik kehati-hatian sebelum memasuki setiap hutan. Selain itu, dia sekarang membawa harta unik yang berharga seperti pil naga misterius Yin Yang bersamanya. Dia pasti harus lebih berhati-hati selain berhati-hati. Penatua King mengangkat tangannya dan menunjukkan sinyal. Kecepatan terburu-buru mereka secara bertahap melambat. Dia melambaikan tangannya yang halus, dan ruang di depannya sedikit berfluktuasi. Segera, ular energi kecil berwarna zamrud muncul di sisinya, dan mendarat di semak-semak. Itu mengerumuni hutan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ular energi kecil diam-diam merayap ke dalam hutan. Mata ular zamrudnya akan melihat sekeliling, ketika angin kencang tiba-tiba terdengar. Sebuah panah tajam segera dan keras dimasukkan ke kepala ular. Yang pertama berjuang untuk sementara waktu sebelum berubah menjadi energi dan secara bertahap berubah menjadi ketiadaan. Saat ular energi kecil itu terbunuh, ekspresi Elder King, yang telah mencapai tempat tidak jauh dari hutan, tiba-tiba berubah. Dia menjerit keras, hati-hati. Ini penyergapan. Haha, kamu memang layak menjadi penatua dari Sky Serpent Mansion. Taktik Anda untuk menggabungkan Douki menjadi ular benar-benar hebat. Tangisan Penatua King baru saja terdengar ketika tawa keras seperti burung hantu dipancarkan dari hutan pada saat yang bersamaan. Ki yang kuat tiba-tiba naik ke langit. Bayangan merah darah melesat keluar dari hutan dan dengan mantap mendarat di atas pohon besar. Sepasang matanya, yang berisi kilatan merah dan dinginnya kegelapan pekat yang sulit disembunyikan, menyapu ke arah kelompok Penatua King di luar hutan. Penggemar Lao. Melihat pria tinggi besar yang mengenakan jubah merah besar dengan warna yang mirip dengan darah segar, ekspresi Elder King sangat berubah. Dia segera berteriak dengan eksterior yang keras, tetapi interior yang goyah. Apa maksudmu dengan ini? Jangan bilang bahwa Anda ingin menyatakan perang terhadap Sky Serpent Mansion, kami. Petik 2. Haha, aku tidak berpikir untuk menyatakan perang. Namun, saya tertarik dengan pil naga misterius Yin Yang di tangan Penatua King. Pria berjubah merah itu tersenyum. Namun, senyum ini memiliki kepadatan yang merembes keluar darinya yang tidak mungkin untuk ditutupi. Menarik kembali. Semua orang meninggalkan tempat ini sendiri. Selama salah satu dari kita berhasil melarikan diri, segera laporkan masalah ini ke Kepala Mansion.
Mendengar pihak lain menyebutkan, pil naga misterius Yin Yang, hati Penatua King tiba-tiba jatuh. Dia tahu bahwa tidak ada ruang untuk diskusi mengenai masalah ini. Segera, dia tidak ragu-ragu saat dia berteriak keras. Kakinya segera menginjak punggung kuda karena tubuhnya yang pertama berubah menjadi bayangan, yang melintas ke arah interior semak-semak di sisi jalan utama. Siu, siu, siu. Saat orang-orang dari Sky Serpent Mansion tersebar dan mundur, gelombang besar angin kencang tiba-tiba terdengar dari dalam hutan. Panah yang tak terhitung jumlahnya yang berisi cahaya dingin dan kekuatan ganas ditembakkan dari segala arah. Di bawah hujan panah ini tanpa celah di antara mereka, bahkan Penatua King tidak bisa membantu tetapi memperlambat kecepatannya. Tubuhnya berkelebat saat dia menghindari panah. Orang-orang dari Sky Serpent Mansion, yang telah tersebar dan melesat ke segala arah, sebenarnya sekali lagi dipaksa untuk menyusut bersama. Pada saat ini, hampir 100 prajurit Sekte Darah, mengenakan jubah merah dan membawa pisau darah di tangan mereka, keluar dari hutan hitam yang gelap di 4 sisi jalan. Wajah para pejuang Sekte Darah ini seperti kayu, seperti boneka. Namun, mata mereka dipenuhi dengan kegelapan dan kekejaman yang sama seperti Fan Ling. Penatua King, serahkan pil naga misterius Yin Yang, dan aku akan membiarkanmu hidup. Kalau tidak, mati. Tubuh pria berjubah hitam di atas pohon melintas seperti hantu dan langsung muncul di langit pengepungan. Teriakan gelapnya yang kental, bergema di udara di atas jalan setapak. Bab 399, Pertarungan Sengit di Jalan. Bunuh. Penatua King dari Sky Serpent Mansion, itu tidak ragu sama sekali dalam menghadapi tangisan Fan Lao yang pekat dan gelap. Ekspresinya gelap dan serius saat dia menjerit keras. Douqi yang kuat melonjak dari dalam tubuhnya, dan auranya yang kuat langsung mengguncang daun dan tanaman di tanah di sekitarnya sampai mereka melesat ke belakang. Dari kekuatannya ini, kekuatannya seharusnya sudah naik ke level Doowang. Di bawah teriakannya ini, 20 plus orang kuat dari Sky Serpent Mansion, di sekitarnya juga mengeluarkan suara, Cang, saat mereka mengambil senjata mereka dan membiarkan Douqi mereka melonjak keluar. Benang-benang Douqi berbentuk ular yang berbeda berputar di sekitar tubuh mereka sebelum mengalir pergi, akhirnya dan tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang menakutkan, yang menyerang para prajurit berjubah merah di sekitar mereka. Dua aliran deras, satu hijau dan satu merah, bertabrakan hebat, bertemu di tengah jalan utama. Gelombang riak energi mulai menyembur keluar seperti gelombang. Ketika para prajurit Sekte Darah yang kejam dan mati rasa dengan kejam mengayunkan pisau mereka ke bawah, mereka dikelilingi oleh aura berdarah. Mereka tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Orang-orang kuat dari Sky Serpent Mansion juga memiliki wajah yang gelap dan serius saat mereka mengedarkan Douqi di tubuh mereka hingga batasnya. Senjata mereka, yang ditutupi oleh Douqi, membawa suara sisi di udara yang dipotong saat mereka dengan licik dan kejam menargetkan tanda vital para prajurit Sekte Darah. Orang-orang kuat dari kedua belah pihak bukanlah orang biasa-biasa saja. Tidak hanya kekuatan mereka yang kuat, tetapi juga jelas bahwa mereka terlatih dengan baik. Meskipun tidak ada suara keras, pertarungan berdarah sampai mati terkubur jauh di dalam pembantaian. Seringkali, akan ada suara teredam dari senjata tajam yang menusuk daging. Darah segar akan segera berhamburan. Ekspresi Penatua King sedingin es. Dia memegang pedang panjang berbentuk ular. Setiap kali busur melengkung dari pedang berputar dengan aneh, itu akan melewati leher seorang prajurit Sekte Darah. Setelah itu akan membawa bekas luka darah sebagai darah segar yang keluar. Selama darah segar mengalir, dia akan bergerak dalam sekejap, seperti ular mandala pasir yang lincah dan ganas. Mayat secara bertahap menumpuk di sisi jalan. Kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang dari Sekte Darah. Meskipun, ada juga beberapa dari Sky Serpent Mansion di antara mereka. Namun, tidak peduli bagaimana Penatua King memimpin orang-orang untuk membuat tuduhan pembunuhan ke depan, akan ada banyak prajurit Sekte Darah yang keluar dari dalam hutan, mematahkan niatnya untuk melarikan diri ke hutan. Mata Elder King dingin saat dia menembus dada prajurit Sekte Darah dengan tusukan pedangnya. Tatapannya dengan cepat menyapu sekelilingnya dan hatinya tenggelam ketika dia menemukan bahwa hampir 20 elit Sky Serpent Mansion yang telah berada di sisinya pada awalnya telah berkurang menjadi hanya 8 orang. Pedang ular di tangannya menikam dengan eksplosif di belakangnya dan menembus tenggorokan seorang prajurit Sekte Darah, yang telah merencanakan untuk meluncurkan serangan diam-diam.
Bahunya sedikit bergetar dan sepasang sayap diaglomerasi dari Doki berwarna hijau yang dengan cepat muncul ke permukaan. Kakinya dengan lembut mendorong tanah saat tubuh lamanya tiba-tiba naik ke langit. Namun, dia baru saja akan berbalik dan melarikan diri, sebuah bayangan tiba-tiba melesat melewati langit. Kekuatan agung yang dingin dan gelap segera datang menekan dengan keras dari langit. Karena kekuatannya terlalu kuat, itu sebenarnya menyebabkan penghalang suara rusak, melepaskan suara ledakan di sepanjang jalan. Merasakan kekuatan agung yang ditransmisikan dari atas kepalanya, ekspresi Elder King sedikit berubah. Dia mengangkat kedua tangannya, dan cahaya hijau bersinar terang dari atas ke bawah, membungkus seluruh tubuhnya di dalamnya. Bang! Kekuatan agung jatuh dan dengan keras menabrak penutup cahaya berwarna hijau yang baru saja dibuat Penatua King. Yang terakhir gemetar hebat dan akhirnya tidak bisa menahan serangan beberapa saat kemudian. Mengikuti sedikit suara, penutup cahaya pecah di udara. Penatua King di dalamnya juga mengeluarkan erangan teredam dan ekspresinya jauh lebih pucat saat dia jatuh. Haha, Penatua King, saya sudah mengatakan, tidak ada yang harus berpikir untuk meninggalkan tempat ini hari ini. Bayangan merah melintas di langit. Sepasang sayap Doki seperti darah segar di punggung Fan Lao sangat mencolok. Saat mereka mengepak, seseorang bahkan bisa mencium bau darah yang samar-samar terbawa angin. Fan Lao tertawa terbahak-bahak. Dia tidak memberi Tetua King kesempatan untuk menarik napas. Dengan kepakan sayap darah di punggungnya, tubuhnya tiba-tiba melesat ke bawah, seperti kelelawar penghisap darah yang mengunci mangsanya. Melihat Fan Lao menerkam, Penatua King yang berwajah pucat itu hanya bisa menggertakkan giginya dengan keras saat dia menghunus pedangnya untuk menemuinya. Saat Doki di tubuhnya bersirkulasi dengan kecepatan maksimum, Doki yang tak tertandingi. Secara langsung menyebabkan udara di sekitarnya memancarkan sedikit gelombang. Dari kelihatannya, Penatua King ini telah mengeluarkan kekuatannya secara maksimal untuk melarikan diri dari tangan Fan Lao kelas Do Huang hidup-hidup. Melihat pertempuran brutal sampai mati di jalan di bawah dan kemudian dengan hati-hati menyaksikan pertarungan di langit, yang pada dasarnya satu sisi, Xiao Yan, yang bersembunyi di semak-semak, tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Dia bergumam, sepertinya orang-orang dari Sky Serpent Mansion tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup hari ini. Ah, Sekte Darah pasti telah menghabiskan cukup banyak upaya untuk menempatkan pasukan besar dalam penyergapan di sini tanpa memberitahu faksi lain. Tidak peduli seberapa waspada orang-orang dari Sky Serpent Mansion, mereka kemungkinan akan kesulitan melarikan diri hari ini. Yao Lao mengangguk dan berkata, Fan Ling itu juga di bawah. Namun, selalu ada dua Dou Ling yang kuat yang melindunginya. Ini cukup merepotkan. Tatapan Xiao Yan menyapu medan perang di bawah. Di tempat itu, Fan Ling memegang pisau darah saat dia memotong orang kuat dari Sky Serpent Mansion menjadi dua, sambil tersenyum jahat. Terlepas dari apa yang terjadi, dua lelaki tua di sampingnya tidak lebih dari 1 meter darinya. Jangan buru-buru menyerang Fan Ling itu. Kalau tidak, jika Fan Lao merasakannya, segalanya akan menjadi sedikit merepotkan. Karena, Hall of Souls sialan itu, aku tidak bisa lagi meminjamkanmu kekuatan spiritualku tanpa rasa takut seperti dulu. Karena itu, Anda harus bertindak hati-hati ketika bertemu orang-orang kuat ini di masa depan. Suara berat Yao Lao memperingatkan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia dengan lembut menghirup udara dan menekan kecemasan di dalam hatinya dan diam-diam mengamati perkembangan yang terjadi di bawah. Mungkin ada banyak orang dari Sekte Darah, tetapi kelompok dari Sky Serpent Mansion jelas lebih kuat daripada yang sebelumnya. Oleh karena itu, dengan mengandalkan gotong royong diam-diam, kelompok yang tampaknya goyah ini pada akhirnya dapat bertahan dan tidak dihancurkan meskipun tubuh mereka penuh dengan luka. Mereka yang bisa mengikuti Penatua King untuk datang ke wilayah kacau yang disebut wilayah sudut hitam memang memiliki beberapa keterampilan. Meskipun tanah dengan kuat bertahan, kekuatan kelas Do Huang dari Penatua King di langit tidak sebanding dengan Fan Lao, yang merupakan Do Huang yang kuat. Gerakan yang terakhir itu cepat dan seperti hantu. Setelah hanya bertukar lebih dari 10 pukulan, ekspresi Elder King yang berwajah pucat menjadi semakin pucat. Bang! Penatua King sekali lagi dipaksa untuk menerima telapak tangan Fan Lao di udara. Kekuatan kuat yang melonjak keluar dari titik kontak di antara telapak tangan mereka secara langsung menyebabkan Penatua King memuntahkan seteguk darah segar.
Tubuhnya dengan cepat dipaksa mundur sementara Fan Lao mengejar tanpa menyerah dengan cara yang mirip dengan keinginan untuk mengambil nyawa dari orang yang sakit. Penatua King tiba-tiba mengangkat kepalanya saat dia buru-buru menarik kembali. Wajah aslinya yang cantik saat ini dipenuhi dengan kebiadaban. Dia mengayunkan tangannya dan sebuah kotak giok dingin muncul di telapak tangannya. Dengan tangisan yang tajam dan keras, dia berkata, "Penggemar iblis tua, jika kamu berani datang, aku yang lama akan membiarkan pil naga misterius Yin Yang ini berubah menjadi bubuk di tempat." 2. Sosok yang menerkam dari depan tiba-tiba berhenti. Fan Lao dengan gelap menatap Elder King dan perlahan berkata, "Jika Anda berani menghancurkan pil naga misterius Yin Yang, saya akan melumpuhkan Douki Anda, dan kemudian mengunci Anda di sekte darah dan membesarkan Anda seperti babi atau babi, anjing. Dibuat khusus untuk menunggu orang-orang dari sekte darah kami." Kata-kata yang dilontarkan oleh nada tenang itu begitu kejam, sehingga membuat seluruh tubuh orang merasa kedinginan. Saat dia memikirkan nasib di mana kematian lebih baik daripada hidup, ekspresi Elder King tidak bisa tidak berubah bahkan dengan kekuatan mentalnya. Tangan, yang memegang kotak batu giok yang dingin, tidak bisa menahan sedikit pun gemetar. Sama seperti Penatua King dikejutkan oleh kata-kata kejam Fan Lao sampai dia menjadi sedikit linglung, tubuh Fan Lao tiba-tiba bergetar dan benar-benar menghilang ke dalam ketiadaan. Penatua King merasakan sesuatu saat tubuh Fan Lao menghilang. Ekspresinya berubah tiba-tiba, tetapi sebelum dia sempat mundur, bayangan merah samar muncul di depannya. Sebuah tangan merah darah ditembakkan dengan eksplosif dan dengan kasar memotong lengan Elder King. Suara patah tulang bisa segera terdengar. Rasa sakit yang hebat ditransmisikan dari tangannya secara langsung menyebabkan Penatua King tanpa sadar mengeluarkan tangisan nyaring. Dia tidak punya waktu untuk menyimpan kotak giok yang dingin sebelum direnggut oleh Fan Lao dengan cara seperti kilat. Yang terakhir tersenyum dan buru-buru mundur. Saat dia menarik kembali, Fan Lao dengan cepat membuka kotak batu giok yang dingin. Cahaya keemasan segera ditembakkan. Kegembiraan dan kebanggaan liar di wajahnya tumbuh lebih padat saat dia dengan cepat menutup kotak itu dan melemparkannya ke arah Fan Ling di bawah. Dia berteriak, "Ling Er, ambil dan tarik dulu. Penjaga darah sekte darah, lindungi pemimpin sekte junior sampai dia mencapai kota Muzi. Saya akan memblokir semua orang di sini." Petik 2. Fan Ling buru-buru melompat dan meraih kotak batu giok dingin dengan tangannya ketika dia mendengar perintah itu. Dia dengan cepat meremasnya ke dalam cincin penyimpanannya dan tidak lagi ragu-ragu. Dengan lambaian tangannya, lebih dari 10 pengawal darah meninggalkan medan pertempuran. Sekelompok orang, dengan Fan Ling sebagai pemimpin, mengubah arah dan dengan cepat bergegas menuju selatan. Penggemar bajingan, saya tidak akan membiarkan Anda memiliki waktu yang mudah bahkan jika saya harus mempertaruhkan hidup saya sendiri hari ini. Wajah Elder King berubah menjadi hijau ketika hal yang paling penting direnggut dari tangannya. Dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara melengking. Douki yang menakutkan, yang 2-3 kali lebih kuat dari sebelumnya, keluar dari tubuhnya ke segala arah. Saat Douki melonjak liar, beberapa darah segar benar-benar mulai mengalir dari bawah kulit Elder King. Mata tetua King tampak kejam saat dia menatap Fan Lao, yang sedikit mengernyit. Dia memegang pedang ular dengan erat dan mengepakkan sayap di punggungnya. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya, membawa suara ledakan tajam yang menyebar ke seluruh langit saat dia menyerang Fan Lao dengan liar. Sebuah serangan balik sebelum kematian, iya. Hei, tidak peduli bagaimana kamu berjuang, kamu tidak akan pernah cocok untukku. Fan Lao tertawa ketika dia melihat bahwa kekuatan Elder King tiba-tiba melonjak. Dia sedikit melengkungkan tangannya dan sebuah pisau panjang, yang tampak membeku dari darah segar, muncul di telapak tangannya. Dia memegang pisau panjang di tangannya saat pisau itu sedikit bergetar. Aura berdarah segera mulai menyebar. Fan Lao memegang pisau darah dengan erat dan tidak menunjukkan tanda-tanda menyusut atau mundur. Dia memilih metode bertarung langsung saat dia berubah menjadi bayangan berwarna darah, yang membawa aroma berdarah yang menyebar ke seluruh langit saat dia bertabrakan dengan tetua King. Sebuah ledakan segera bergema di seluruh cakrawala. Setelah Fan Ling mendapatkan kotak giok dan mundur, Xiao Yan juga diam-diam menyelinap keluar dari semak-semak. Dia seperti monyet yang lincah saat dia melewati hutan dan mengikuti kelompok Fan Ling. Langkah kakinya berhenti sedikit ketika dia mendengar suara keras yang bergema di seluruh langit. Matanya beralih menatap langit di belakangnya. Tatapannya mendarat di tempat dua cahaya, satu hijau dan satu merah,
masing-masing menempati setengah dari langit. Semoga tidak semua orang di Sky Serpent Mansion mati. Xiao Yan menghela nafas dengan lembut dan tidak lagi berhenti. Dia berbalik dan sekali lagi mengunci targetnya, bayangan merah besar di ujung pandangannya. Dia tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan Sky Serpent Mansion. Secara alami, tidak mungkin baginya untuk menyelamatkan mereka. Di wilayah pojok hitam ini, lupakan apa yang disebut bertingkah saat melihat ketidakadilan. Bahkan jika kamu berteriak dan berjalan ke depan seolah-olah tidak ada yang terjadi setelah berteriak, itu juga akan menarik tak terhitung banyaknya pisau yang menikamu. Apalagi Xiao Yan saat ini kesulitan melindungi dirinya sendiri. Jika dia pergi dan memasukkan hidungnya ke dalam urusan orang lain, itu jelas akan menjadi hal yang sangat bodoh. Karena itu, dia hanya bisa bergumam sedikit pelan di dalam hatinya. Satu-satunya tujuan yang dia miliki sekarang adalah menggunakan segala cara untuk merebut kembali fragmen peta dari Fan Ling. Bab 400, Xiao Yan diuntungkan dari pertarungan dua kekuatan. Sekelompok bayangan merah, seperti banjir yang mengamuk, melesat melewati hutan. Aura mereka yang padat, berdarah, menyebabkan beberapa binatang ajaib peringkat rendah, yang sedang mencari makanan, takut mendekat. Mereka hanya bisa menggunakan tatapan ketakutan mereka dari jauh saat mereka melihat sekelompok orang berlari lewat. Beberapa saat setelah sekelompok manusia berwarna merah itu bergegas melewatinya, bayangan berwarna hitam lain melompat dan muncul dari antara pepohonan. Tubuhnya melintas dan berhenti di cabang pohon sebelum mengangkat kepalanya, menghadap ke sekelompok orang berwarna merah yang menundukkan kepala saat mereka berlari liar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dengan suara lembut, dia berkata, jika saya terus menunda seperti ini, Fan Lao mungkin akan benar-benar mengejar. Xiao Yan merenung sedikit, mengatupkan giginya dan berkata pelan, jika tidak ada kesempatan untuk menyerang, maka saya hanya bisa dengan paksa membuatnya. Begitu dia mengatakan ini, kaki Xiao Yan dengan lembut menekan cabang. Tubuhnya dengan lembut melayang ke bawah sebelum tubuhnya terus mengikuti kelompok di depan. Dua kelompok dengan perbedaan besar dalam jumlah bergegas melalui hutan pegunungan, dengan satu di depan dan yang lainnya di belakang. Jarak antara mereka tidak melebihi 100 meter. Xiao Yan tetap dekat di belakang kelompok di depan, diam-diam menghitung waktu di dalam hatinya. Itu berlanjut dengan cara ini selama beberapa menit sebelum dia akhirnya tidak tahan lagi. Kakinya dengan kasar menginjak dahan pohon. Kecepatannya baru saja melonjak ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa kelompok Fan Ling di depan benar-benar berhenti. Jantungnya melompat saat dia diam-diam mengurangi kecepatannya dan diam-diam mendarat di cabang pohon sebelum dia mendekat dengan hati-hati. Di tempat kosong di dalam hutan, Fan Ling melambaikan tangannya dan mengurangi kecepatan kelompok. Wajahnya serius saat dia melihat pengawal darah di depan yang dia kirim untuk mengintai ke depan. Dia dengan dingin bertanya, apakah ada aktivitas di depan? Pemimpin Sekte Junior, ada tanda-tanda orang di jalur gunung ke arah itu. Setelah penyelidikan yang cermat, tampaknya orang-orang dari makam kerangka hitam. Penjaga darah berlutut dengan satu lutut saat dia melaporkan dengan hormat. Makam kerangka hitam. Ekspresi Fan Ling sedikit berubah saat dia mendengar ini. Dia bertanya, apakah kami juga dihentikan? Bagaimana mereka mengetahui keberadaan kita? Pemimpin Sekte Junior, melihat sikap mereka, sepertinya mereka tidak menyergap kita. Sebaliknya, mereka tampaknya mencari jalur pegunungan terpencil dan menggunakannya untuk bergegas kembali ke kota tengkorak. Bloodguard yang berpengalaman sedikit ragu sebelum berbicara. Oh, hei, setelah membeli skill Dou kelas D, mereka mencari jalan kecil yang terpencil untuk segera kembali ke kota tengkorak. Ini sangat cocok dengan karakter orang-orang itu, mata Fan Ling menyipit. Dia ingat bahwa teknik Dou tipe Agility, 3000 gerakan petir, yang sangat dia dambakan ada di genggaman mereka. Keinginan berapi-api yang sulit dia kendalikan tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Tatapannya menyapu sekelilingnya ketika dia tiba-tiba bertanya, berapa banyak orang yang mereka miliki? Tepat 10 dari mereka. Apakah Huiku itu ada di antara mereka? Fan Ling dengan cepat mengikuti dengan pertanyaan lain. Huiku yang baru saja dia bicarakan adalah pria paruh baya berjubah abu-abu yang telah bertarung dengannya untuk gerakan 3000 petir di pameran lelang kemarin. Ya, dia. Menurut penilaian bawahan ini, pihak lain harus memiliki 2 Douling yang kuat dan 2 Dadoshi. Sisanya adalah dari kelas Doushi. Pengawal darah dengan sungguh-sungguh menjawab. 2 Douling, 2 Dadoshi ya,
Fan Ling bergumam pelan pada dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, senyum keserakahan dan buas melintas di matanya yang menyipit. Dengan lambaian tangannya, dia berkata dengan sikap gelap dan dingin, tingkatkan kecepatan kita, kejar orang-orang dari Black Skeleton Tomb. Awalnya, saya tidak berencana untuk memiliki ide tentang masalah ini, tetapi kebetulan mereka sendiri memilih untuk mengambil jalan gunung kecil ini. Mereka seharusnya tidak menyalahkan tuan muda ini karena memiliki hati yang hitam. Pemimpin Sekte Junior, pemimpin Sekte mengatakan bahwa misi terpenting yang kita miliki sekarang adalah mengirim pil naga misterius Yin Yang kembali ke kota Musi. Jika ada masalah yang muncul, itu mungkin sangat merugikan kami. Melihat bahwa Fan Ling sebenarnya berencana untuk menghentikan orang-orang dari makam kerangka hitam, lelaki tua itu, yang telah mengikuti di sampingnya, mau tidak mau buru-buru menyarankan untuk tidak melakukannya. Penatua Luo, kamu tidak perlu khawatir. Pihak lain jauh lebih lemah dari kita, apakah itu dalam hal jumlah atau kekuatan keseluruhan kelompok. Penting bagi kita untuk mengambil risiko ini untuk teknik Do kelas D. Fan Ling merentangkan tangannya dan berbicara dengan lemah. Ini, Penatua Luo ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar ini. Dia bertukar pandang dengan lelaki tua lain di sisinya dan kemudian menatap Fan Ling, yang wajahnya dipenuhi dengan tekad. Dia hanya bisa tanpa daya menganggukkan kepalanya. Ketika saat itu tiba, aku perlu menyusahkan kalian berdua sesepuh untuk menahan Dowling dari pihak lain. Aku akan memimpin pengawal darah untuk menghabisi orang lain dari makam kerangka hitam. Kali ini, itu akan sama dengan apa yang kita lakukan dengan orang-orang dari Sky Serpent Mansion. Kita tidak boleh membiarkan bahkan setengah orang menyelinap pergi. Fan Ling berkata dengan dingin. Gaya membunuhnya tegas tanpa ragu sedikit pun dan dapat dianggap sebagai sosok yang berkuasa. Namun, dia hanya sedikit terlalu serakah. Saat suara Fan Ling jatuh, kelompok pengawal darah mengangguk pelan tanpa mengeluarkan sedikit pun keluhan atau penolakan. Fan Ling mengangguk puas. Dia melambaikan tangannya dan memimpin di depan saat mereka menyerbu ke dalam hutan. Tidak lama setelah Fan Ling dan yang lainnya menghilang, tubuh Xiao Yan muncul di atas sebuah pohon besar. Dia mengamati tempat di mana kelompok yang pertama menghilang, dan senyum aneh muncul di wajahnya. Dengan suara lembut, dia berkata, orang yang terlalu serakah. Ketika dia melihat sesuatu yang baik, dia hanya ingin merebutnya, tapi kali ini, kamu ditakdirkan untuk dirampok. Xiao Yan tertawa pelan saat tubuhnya melayang turun dari pohon besar sebelum berubah menjadi bayangan hitam yang melompat ke hutan. Sosok Xiao Yan melayang di dalam hutan. Sekitar 10 menit kemudian, dia tiba-tiba melambat dan menyembunyikan tubuhnya di balik pohon besar. Dia memiringkan kepalanya dan membuang pandangannya. Pada saat ini, di tanah kosong yang hanya berjarak puluhan meter, lebih dari 10 pengawal darah yang terbungkus oleh aura berdarah membentuk lingkaran, mengelilingi beberapa orang dengan tengkorak berwarna hitam yang dijahit ke jubah mereka. Dari tampilan kekacauan di tanah dan luka di tubuh mereka, jelas bahwa kedua belah pihak telah terlibat dalam pertempuran eksplosif dalam waktu singkat sebelumnya. Di tempat yang tidak jauh dari lingkaran pertempuran, ada 2 medan pertempuran kecil lainnya. 4 sosok manusia terjalin satu sama lain. Senjata tajam di tangan mereka membawa kekuatan ganas saat mereka saling menyerang dengan keras. Kadang-kadang, kilatan dari pisau dan aura pedang akan menyerang udara, dan batu besar atau pohon besar di sisinya akan langsung terbelah. Dari sini, orang dapat melihat bahwa kedua belah pihak benar-benar terlibat dalam pertempuran hidup atau mati dan tidak memiliki niat untuk hanya berdebat. Apakah mereka sudah mulai berkelahi? Tatapan Xiao Yan menyapu tanah kosong yang berantakan. Dia kemudian melirik 2 medan pertempuran kecil. Seorang pria parubaya berjubah abu-abu di antara mereka secara mengejutkan adalah orang dari makam kerangka hitam selama pameran lelang kemarin. Orang-orang dari Black Skeleton Tomb tidak tahan diserang seperti Sky Serpent Mansion. Saat Xiao Yan bergumam dalam hatinya, Blood Guard, yang seluruh tubuhnya dikelilingi oleh aura berdarah sekali lagi mulai menyerang. Aroma darah yang mengalir deras hampir menyebabkan orang muntah. Di bawah lebih dari 10 pisau darah yang bersinar, 8 orang dari makam kerangka hitam, dengan pengecualian 2 Dadoshi, yang mengertakkan gigi dan bertahan, langsung dibacok sampai mati oleh pisau yang kacau. Kematian mereka sangat menyedihkan. Siu, panah gelap, hitam, dan dingin tiba-tiba melesat dengan eksplosif. Panah dingin membawa aura berdarah padat saat menusuk dengan keras ke tenggorokan Dadoshi dengan cara yang seperti kilat.
Kekuatan besar yang terkandung di dalamnya secara langsung menyebabkan anak panah itu menembus tenggorokan pria itu dan keluar dari belakang sebelum akhirnya memakukan dirinya dengan kuat ke batang pohon. Ekor panah bergetar dengan cepat. Tatapan Xiao Yan menyapu ke arah dari mana panah itu ditembakkan. Orang yang menyerang sebenarnya adalah Fan Ling, yang memegang busur di tangannya. Pada saat ini, dia sekali lagi mengangkat busurnya setelah membunuh satu Dadoushi dan menargetkan Dadoushi yang lain dari kejauhan. Melihat Fan Ling mengarahkan panah ke arahnya, ekspresi Dadoushi yang lain berubah drastis. Douqi melonjak liar di dalam tubuhnya. Dalam sekejap, itu menggumpal dan membentuk baju besi Douqi yang agak kasar di permukaan tubuhnya. Dari tampilan baju besi Douqi ini, kekuatan Dadoushi ini kemungkinan sekitar 2 atau 3 bintang. Hei, kamu ingin memblokir Blood Eclipse Arrow, saya hanya dengan baju besi Douqi yang rusak itu. Fan Ling tidak bisa menahan tawa dingin saat melihat aksi Dadoushi. Dia menarik tali busur ke belakang dan melepaskan jarinya. Sebuah panah yang ditutupi oleh energi berwarna darah, ditembakkan dengan kekuatan. Ledakan, itu berubah menjadi cahaya berdarah yang dengan keras bertabrakan dengan baju besi Douqi itu dengan cara yang seperti kilat. Sebuah krun yang akan membuat wajah seseorang masam, segera terdengar. Suara berderak tidak berlangsung lama sebelum tiba-tiba berhenti. Ini karena panah berwarna darah benar-benar merusak lubang kecil di baju besi Douqi itu. Anak panah itu kemudian dibor ke tenggorokan Dadoushi melalui lubang itu. Fan Ling dengan acuh tak acuh menatap Dadoushi yang telah jatuh dengan lembut di tanah. Dia kemudian menyaksikan serangan terakhir dari dua Dadoushi ini sebelum kematian mereka, membunuh hampir 10 pengawal darah. Hatinya tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit sakit. Tidak mudah untuk merawat pengawal darah ini. Untungnya, ada gerakan 3000 petir, sebagai kompensasi, ulang Fan Ling dalam hatinya. Baru saat itulah dia merasa sedikit lebih baik. Dia memiringkan kepalanya dan menatap dua Dowling kuat lainnya dari makam kerangka hitam, di dua area lain, yang ditahan oleh kedua sesepuh sampai mereka tidak dapat bergerak. Dengan suara samar, dia berkata, Mo Erhan, serahkan gerakan 3000 petir. Jika kamu menuruti permintaanku, aku akan meninggalkanmu dengan mayat yang utuh. Ekspresi pria parubaya bernama Mo Erhan itu gelap dan serius saat dia menghindari serangan dari lawannya di depannya. Suaranya serak saat dia berkata, Fan Ling, kamu akan menyesali ini. Fan Ling tertawa dingin saat busur dan anak panah di tangannya sedikit bergoyang dan menunjuk ke arah Dowling yang kuat. Aura darah terkonsentrasi di ujung panah dan matanya menyusut rapat pada saat ini. Pada saat tertentu, dia akhirnya menemukan celah dari Dowling, yang dipaksa keluar oleh lawan yang terakhir. Dia mengendurkan tangannya dan panah darah melesat dengan eksplosif. Sesaat kemudian, sebuah panah dengan keras melesat ke dada Dowling yang kuat. Jika aku harus mati, mari kita mati bersama. Dowling yang kuat dari Black Skeleton Tomb, itu juga sangat agresif. Meskipun terkena panah dingin Fan Ling sampai dia terluka parah dengan darah segar yang berulang kali dimuntahkan dari mulutnya, dia membuang senjata di tangannya. Dia dengan gila menahan rasa sakit yang hebat karena tangannya dipotong oleh pisau lawannya saat dia menggunakan tangannya yang lain untuk membungkus lawannya dengan erat. Wajahnya ganas saat dia berteriak keras, ledakan tulang. Penatua Han, cepat mundur. Ekspresi Fan Ling berubah dan buru-buru berteriak ketika dia melihat wajah orang kuat dari Black Skeleton Tomb, tiba-tiba berubah menjadi hijau dan ungu yang aneh. Bang! Peringatan Fan Ling baru saja jatuh ketika Dowling yang kuat itu tiba-tiba meledak. Riak energi yang kuat dari ledakan menghilangkan hampir setengah kaki tanah dari tanah sekitarnya. Dowling yang kuat dari Sekte Darah itu juga telah diledakkan oleh ledakan itu sampai pakaiannya compang camping dan kulitnya robek, memperlihatkan daging di dalamnya. Wajahnya pucat karena dia hanya bisa menahan napas. Sial, melihat Penatua Han, yang telah mempertahankan hidupnya, tetapi untuk sementara kehilangan kemampuan bertarungnya, Fan Ling mengeluarkan kutukan yang marah. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara gelap dan dingin, pengawal darah, dengarkan, kelilingi dan bunuh Mo Erhan. Ya, saat perintah Fan Ling jatuh, 20 pengawal darah yang tersisa mengangkat pisau panjang mereka yang memiliki bekas darah yang belum mengering. Setelah itu, mereka membawa aura berdarah ke seluruh tubuh mereka saat mereka mengepung dan menyerang Mo Erhan. Mengelilingi dan membunuh dan dikelilingi dan dibunuh. Kebrutalan ini terjadi di sebidang tanah kosong ini.
Dou Ling yang kuat menjaga Mo Erhan di depan saat puluhan pengawal darah yang kuat menyerang. Dari segala arah dan dia harus berhati-hati terhadap panah dingin dari Fan Ling yang berada di luar pengepungan. Dengan dipaksa untuk dialihkan ke ekstrim seperti itu, sebuah celah dipaksa keluar oleh Penatua Luo setelah hanya bertahan selama beberapa menit. Meskipun dia juga mempertaruhkan nyawanya untuk menyerang balik dan menyebabkan Penatua Luo terluka parah, dia juga dipukul oleh telapak tangan ganas yang terakhir dan benar-benar pingsan. Pah! Orang bernama Penatua Luo itu memegang dadanya dan menghela napas panjang. Dia memuntahkan seteguk darah segar. Saat dia melirik pengawal darah, di mana hanya 10 yang tersisa, serta Penatua Han yang terluka parah, dia tidak bisa menahan senyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang dari makam kerangka hitam begitu ganas dan tidak takut mati. Sungguh pertarungan yang pahit. Melihat Mo Erhan akhirnya tidak sadarkan diri, Fan Ling, yang sedang menarik tali busurnya di luar medan pertempuran, akhirnya menghela nafas lega. Dia dengan ceroboh mengesampingkan busur dan anak panah di tangannya dan dengan cepat berjalan ke depan. Dia kemudian secara acak mengambil pisau panjang dari tangan pengawal darah sebelum dengan keras menebas leher Mo Erhan dengan wajah ganas, benar-benar menghabisinya. Dia menjentikkan ujung pisau dengan lembut dan mengangkat cincin penyimpanan di tangan Mo Erhan. Fan Ling buru-buru membalik semua yang ada di dalamnya. Beberapa saat kemudian, kegembiraan liar yang sulit disembunyikan memenuhi wajahnya. Dia menjabat tangannya dan gulungan berwarna perak kuno muncul di tangannya yang lain. Haha, gerakan 3000 petir, telah mendarat di tanganku. Setelah saya berhasil mempraktikkannya, apa yang bisa dilakukan oleh Dou Wang yang kuat terhadap saya? Haha, Fan Ling memegang gulungan itu dengan erat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghadap ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Tepat ketika Fan Ling melupakan dirinya sendiri dan tertawa liar, kekuatan isap tiba-tiba muncul entah dari mana. Gulungan berwarna perak itu langsung terbang keluar, dan akhirnya dengan sembarangan dicengkeram oleh lengan panjangnya. Terima kasih banyak atas kerja kerasmu pemimpin Sekte Junior Fan Ling. Namun, lebih baik bagi saya untuk mengambil alih teknik ini. Petik 2. Seorang pria berjubah hitam anehnya muncul di cabang pohon. Gulungan teknik Dou kelas di berwarna perak itu terpantul dengan kilau samar di bawah sinar matahari.